pertama-tama saya akan mengerjakan soal benar salah. Senyawa siklobutana berisomer fungsi dengan satu butena itu jawabannya adalah benar. Karena siklobutana memiliki rumus molekul C4H8 atau alkana siklik. Satu butena juga memiliki rumus molekul C4H8 atau alkena. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsi yang berbeda, sehingga termasuk isomer fungsi. Jawaban soal nomor 2. Titik didih N heptana lebih tinggi dibandingkan titik didih 3 metilheksana. Jawabannya benar. Karena N heptana adalah rantai lurus, sedangkan 3 metilheksana bercabang. Rantai lurus memiliki gaya antar molekul London lebih kuat. Akibatnya, titik didih N heptana lebih tinggi daripada senyawa bercabang. Selanjutnya nomor 3. Es mencair melepaskan kalor ke lingkungan sehingga Soal nomor 3. Es mencair melepaskan kalor ke lingkungan sehingga menaikkan entalpi lingkungannya. Jawabannya salah. Karena es mencair adalah reaksi endoterm. Es menyerap kalor dari lingkungan, bukan melepaskannya. Akibatnya, entalpi lingkungan menurun, bukan naik. Soal nomor 4. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang menyerap panas, sedangkan reaksi endoterm merupakan reaksi yang melepas panas. Jawabannya salah. Karena reaksi eksoterm melepaskan panas ke lingkungan, reaksi endoterm menyerap panas dari lingkungan. Pernyataan pada soal itu terbalik, sehingga jawabannya adalah salah. Nomor 5. Senyawa dengan rumus molekul C6H12 memiliki isomer posisi sebanyak 3. Jawabannya salah. Karena C6H12 dapat berupa alkena atau sikloalkana. Jika dimaksud alkena atau misalnya heksena, isomer fungsi ikatan rangkap hanya 1 heksena, 2 heksena, dan 3 heksena. Namun 2 heksena dan 3 heksena memiliki bentuk cis trans, sehingga tidak hanya tiga isomer posisi secara sederhana. Pernyataan ini tidak tepat secara konsep, jadi salah. Oke. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal menjodohkan. Yang pertama adalah 3 metil 2 pentena tambah HBr. Jadi yang pertama itu 3 metil dua pentena tambah HBr. Jadi reaksi yang kita buat adalah CH3 CH rangkap 2C CH2 CH3 ditambah dengan HBr. Jadi ini kita buat ke sini. Dan BR-nya kita buat ke sini. Hasilnya menjadi CH3 CH2 C. Di sini CH3 juga, di sini CH3 CH2 dan terakhir CH3. Jadi hasilnya itu dari pernyataan yang di sini itu adalah 3 bromo 3 metil pentena. Itu pilihannya adalah G. Nomor 2 metil 1 propena ditambah BR2. Yang kita buat di sini adalah CH2 rangkap 2C. Di sini kita buat CH3 karena CH3-nya situ. Di sini juga CH3 ditambah dengan BR2.
BR karena BR sini 2. Jadi hasilnya itu pertama-tama kita pasangkan dengan BR dengan CH2 dan BR yang satu lagi dengan C. Hasilnya menjadi CH, C, di sini BR, di CH juga BR, di sini CH3 dan CH3. Dari hasil tersebut, di sini kita mendapatkan hasil 1,2 dibromo 2 metil propana. Pilihannya di sini itu A. Nomor 3 metil 2 heksena ditambah dengan H2. 3 metil itu CH3, CH, C, lalu CH3 lanjut dengan 2 heksena itu CH2 yang mengujungi adalah CH3 ditambah dengan H2. Di sini hanya menjadi 2. H kurang 2. Jadi kita H di ujung sini kita pindahkan ke CH. H yang ini kita pindahkan ke C. Hasilnya CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. Dari hasilnya tersebut kita mendapatkan hasil 3 metil heksana. Pilihannya itu adalah F. Selanjutnya nomor 4 itu adalah 2 metil 1 butena ditambah HBr. HBr-nya itu dengan bantuan H2O2. Kita perpanjang menjadi CH2 rangkap 2, C, CH3, CH2, CH3 ditambah dengan H dikurang BR karena ini HBr. Lalu H-nya kita buat ke C, BR-nya kita buat ke CH2. Jadi yang dihasilkan adalah CH2, BR, CH, yang di sini CH3, CH2, CH3. Dari pernyataan ini kita dapatkan hasil 1 bromo 2 metil butana. 1 bromo 2 metil butana. Pilihannya itu adalah B. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 5, 2 metil propana tambah PR2. Kita perpanjang menjadi CH3 dikurang CH2 dikurang CH3 dan BR2. BR dikurang BR. Jadi di sini kita buat CH2 BR, di sini C, di sini BR,
lalu disambung dengan CH3, lalu ditutup dengan CH3. Jadi dari hasil dari pernyataan ini kita dapatkan hasil 1,2 dibromo 2 metil propana, yaitu A. Jadi nomor 1 soalnya, diketahui reaksi S tambah O2 menghasilkan SO2, delta H-nya min 71. 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3, delta H-nya min 47. Yang dicari adalah delta H untuk reaksi S ditambah 1,5 O2 menghasilkan SO3. Jadi pertama-tama S sudah berada di sebelah kanan, jadi reaksinya itu tetap. Sedangkan di sini SO2-nya itu 2. Jadi supaya menjadi 2 di semuanya ini tetap, tetapi kita kali 2. Jadi pertama adalah S ditambah 1,5 O2 menghasilkan SO3. Yang dicari adalah delta H-nya. Selanjutnya kita tulis kembali reaksinya. S ditambah O2 menghasilkan SO2. Delta H-nya itu min 71. Kedua, karena ini ini ternyata dikali setengah karena 1,5. Karena ini dikali supaya S-nya ini tetap, supaya O2-nya menjadi setengah, ini kita kali setengah juga, dia menjadi SO2. Ini 2 di sini hilang karena sudah dikalikan, ditambah setengah O2 menghasilkan SO3. Delta H-nya tadi ini tetap dikali setengah, jadi min 47 dikali setengah itu hasilnya min 23,5. Kita jumlahkan semuanya. Matikan yang bisa dimatikan. Di sini SO2 ada, hanya SO2 saja. Jadi reaksi yang pertama di sini adalah S ditambah 3O2 karena 1,5 ditambah 1,5. Lalu karena di sini misalnya di 1 ditambah dengan setengah menghasilkan SO3. Delta H-nya berarti min 71 ditambah min 23,5 itu hasilnya min 94,5. Selanjutnya nomor 12 soalnya, bila 2,3 gram dimetil eter dengan MR 46 dibakar pada tekanan tetap, kalor yang dilepaskan adalah 82,5 kJ. Berdasarkan data ini, kalor pembakaran dimetil eter adalah, jadi pertama-tama kita tulis gramnya, berarti masanya adalah 2,3 gram. MR-nya tadi 46, Q-nya 82,5. Yang ditanya adalah delta H karena kalor pembakaran. Jadi pertama-tama kita cari MR-nya terlebih dahulu. Kita cari mol dengan rumus M per MR. Gramnya tadi 2,3, MR-nya 46. Jadi hasilnya adalah 0,05. Jadi kita cari delta H menggunakan ini. Jadi min Q per N sama dengan Q-nya 82,5 dibagi dengan hasil dari mol tadi 0,05.
hasilnya adalah 1650 kilojoule. Selanjutnya nomor 13, soalnya adalah pada reaksi 2NH3 menghasilkan N2 ditambah 3H2 dengan delta H positif 92 kJ. Energi ikat rata-rata N alkuna L rangkap 3 dan H rangkap 1H berturut-turut 946 dan 436 kJ. Maka energi ikatan rata-rata NH adalah, jadi pertama-tama yang diketahui itu adalah 2NH3 menghasilkan N2 ditambah 3H2. Delta H-nya positif 92 kJ. N rangkap 3 N 9 sama dengan 9 kJ. H sama dengan 436 kJ. Yang ditanya energi ikatan NH. Jadi kita menggunakan rumus delta HR sama dengan sigma E kiri dikurang sigma ER kanan. Delta HR-nya itu delta H-nya itu 92 kJ. Di sebelah kiri itu ada 2 dikali 3 NH dalam kurung. Di sebelah kanan itu karena 1 dia kita buat 1 N rangkap 3 N ditambah 3 dikali H 92. Ini 2 kali 3 itu 6 NH dikurang 1 dikali 946 ditambah 3 dikali 436. Selanjutnya 92 sama dengan 6 N kurang H itu dikurang dengan 2 dikali 2 254. Selanjutnya 6 dikali N H sama dengan 92 ditambah 2 kali 2254. Jadi NH sama dengan 2346. NH sama dengan 2346 per 6 karena di sini 6. Jadi hasilnya adalah 391 kJ per mol. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal uraian kompleks nomor 14. Soalnya adalah cuplikan 1,2 gram karbon dibakar dalam kalorimeter bom yang mempunyai kapasitas panas 9 kJ derajat Celcius. Suhu kalorimeter meningkat dari 20 derajat Celcius menjadi 24,4 derajat Celcius. Kalori yang dihasilkan pada pembakaran 1 mol karbon tersebut adalah ARC sama dengan 12. Jadi pertama yang diketahui tadi adalah pertama masanya adalah 1,2 gram. Kapasitas panasnya atau kalorimeternya itu C kecil sama dengan 9 kJ per derajat Celcius. Suhu pertamanya adalah 20 derajat Celcius. Suhu keduanya adalah 24,4 derajat Celcius.
Delta T-nya sama dengan, delta T itu adalah hasil pengurangan dari T1 dan T2. Jadi 24,4 dikurang 20 itu adalah 4,4 derajat Celcius. Yang ditanya delta H-nya C. Jadi kita menggunakan rumus Q sama dengan C kali delta T. C-nya tadi sama dengan 9 dikali dengan 4,4. Delta T-nya adalah 4,4. Jadi 4,9 dikali 4,4 itu adalah 39,6. Kita mencari mol M. Kita mencari molnya C atau molnya karbon dengan menggunakan M per AR. Jadi M-nya tadi 1,2 per AR-nya itu 12. Hasilnya itu 0,1. Terus selanjutnya kita pakai rumus delta H per min Q per N sama dengan Q-nya adalah 39,6. Dibuat min karena ini dari rumusnya. Min 39,6 dikali dengan N-nya C tadi itu 0,1. Jadi hasilnya adalah min 396 kilojoule. Selanjutnya adalah nomor 15. Selanjutnya adalah nomor 15. Soalnya adalah jika diketahui delta HF C2H5OH sama dengan min 278 kJ per mol, delta HF CO2 sama dengan min 393,5 kJ per mol, delta HF H2O sama dengan min 286 kJ per mol. Pembakaran sempurna 100 gram etanol berdasarkan reaksi C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan CO2 ditambah 3H2O menghasilkan kalor sebanyak ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16. Jadi pertama-tama itu kita tuliskan ulang yang diketahui tadi delta HF C2H5OH sama dengan 278 kJ per mol. Delta HF CO2 sama dengan min 393,5 kJ per mol. Delta HF H2O sama dengan min 286 kJ per mol. Yang ditanya itu adalah pembakaran sempurna dari 100 gram etanol berdasarkan reaksi C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan CO2 ditambah 3H2O berapa. Jadi pertama-tama itu kita buat 2 dikali CO2 ditambah pertama-tama kita menggunakan rumus delta HF sama dengan sigma delta HF kanan dikurang sigma delta HF kiri. Di kanan itu ada 2 dikali CO2 ditambah 3H2O dikurang dengan 1 C2H5 karena di sini tidak ada angka berapapun jadi ini dianggap 1 dikali C2H5OH. Jadi kita jumlahkan hasilnya 2 dikali min 393 karena di sini CO2 sama dengan 393 dikali dengan ditambah 3 dikali min 286. Ini
karena H2O adalah 286 dikurang dengan 278 itu C2H5OH. Hasilnya adalah 1645 ditambah 278 sama dengan min 367 kilojoule per mol. Kita cari molnya menggunakan rumus M per MR. M nya adalah 100 dari hasil M nya 100 gram karena pembakaran sempurna dengan 100 gram etanol. Ini MR nya 46. Itu hasil dari penjumlahan ARH, ARC dan ARO. Jadi hasilnya itu sama dengan 0,17. Selanjutnya kita gunakan rumus delta H1 per delta H2 sama dengan N1 per N2. Delta H1 nya adalah 1 min 1367 per delta H2 karena yang cari adalah H2. N1 nya 1 karena itu memang ketetapannya. N2 nya itu 2,17. Delta H2 nya sama dengan kita kali silang min 1367 dikali 2,17. Hasilnya adalah min 2966.